dunia keperawatan modern itu rasanya kacau ya. Nah, dalam pembahasan singkat kali ini, kita akan coba bedah kekacauan ini. Kita akan urai apa aja tantangannya, dan yang paling penting, gimana caranya biar kita nggak cuma survive, tapi juga bisa berkembang pesat. Yuk kita mulai. Oke, ini dia gambaran perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu gimana sih kondisi dunia kesehatan yang lagi chaotic ini. Terus, kita kenalan sama kerangka lama, namanya VUCA. Nah, abis itu kita masuk ke era baru, BANI. Dan yang paling ditunggu-tunggu, kita bakal fokus ke solusinya. Gimana caranya kita bisa berkembang dan jadi perawat yang tangguh di masa depan. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Seolah-olah aturan main di dunia keperawatan itu ganti terus, kayak pijakan kita goyang terus? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Ini benar-benar jadi pengalaman nyata buat banyak banget tenaga kesehatan sekarang. Oke, kita masuk bagian pertama, dunia layanan kesehatan kita yang kacau. Supaya kita bisa ngatasin kekacauan ini, kita harus kenal dulu. Kita harus kasih nama dulu tantangannya. Nah, untuk ngertiin tekanan-tekanan sekarang ini, ada dua kacamata penting yang perlu kita pakai. Yang pertama, yang mungkin udah nggak asing lagi, yaitu VUCA. Dan yang kedua, yang sekarang lagi kita hadapi, yaitu BANI. Keduanya ini akronim ya, semacam singkatan buat bantu kita memetakan jenis-jenis kekacauan yang beda. Yuk kita kupas satu-satu, mulai dari yang lebih dulu kita kenal. Sip, bagian 2, membedah kerangka VUCA. Kita sebut ini kekacauan yang lama ya. Sebenarnya istilah VUCA ini asalnya dari dunia militer loh. Dulu mereka pakai ini buat memahami dunia yang jadi rumit banget setelah Perang Dingin. Jadi, apa sih VUCA itu? Gampangnya, ini singkatan dari 4 kata. Volatility atau volatilitas, uncertainty atau ketidakpastian, complexity alias kompleksitas, dan ambiguity atau ambiguitas. Intinya, ini gambaran dunia yang perubahannya cepat banget dan susah ditebak. Yuk kita bedah satu-satu biar gampang. Volatility itu soal kecepatan perubahan, seberapa cepat dan drastis sesuatu bisa berubah. Uncertainty, ya ini pas kita nggak bisa prediksi apa yang bakal terjadi. Kalau complexity, ini soal banyaknya bagian yang saling nyambung dan bikin pusing. Nah terakhir, ambiguity, ini kondisi di mana situasinya itu abu-abu, nggak jelas, bikin kita bingung harus gimana. Nah, gimana implementasinya di dunia kesehatan? Gini contohnya, volatilitas itu kayak biaya kesehatan atau regulasi yang bisa berubah plek dalam semalam. Ketidakpastian, itu rasa was-was soal kondisi pasien atau simpelnya, nanti staf buat shift malam cukup nggak ya? Kompleksitas, wah ini jelas banget. Teknologi medis baru, pasien dengan penyakit komplikasi yang macam-macam. Terakhir, ambiguitas. Ini pas kita dengerin pendapat ahli yang beda-beda, plus lagi banjir hoaks di mana-mana. Kebayang kan? Kutipan ini benar-benar pas banget. Di era VUCA, perawat itu dituntut buat jadi super adaptif, harus pinter ngelola stres dan bisa ambil keputusan yang tepat, bahkan dengan informasi yang serba terbatas. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Lama-lama, kerangka VUCA ini rasanya kok kurang nendang ya. Kayak udah nggak cukup lagi buat ngejelasin kondisi sekarang. Rasanya tuh dunia ini bukan cuma rumit, tapi kayak ada yang rusak. Dan disinilah kita masuk ke bagian 3, era baru bernama BANI. Penting nih, BANI ini bukan sekedar update dari VUCA ya, ini realitas yang benar-benar baru. Dunia di mana sistem itu bukan cuma nggak stabil, tapi juga rapuh dan seringkali nggak masuk akal. Oke, BANI itu singkatan dari apa? Brittle atau rapuh, anxious atau cemas, non-linear dan incomprehensible atau sulit dipahami. Ini gambaran dunia di mana sebuah sistem bisa tiba-tiba ambruk, rasa cemas ada di mana-mana, hubungan sebab akibat jadi kabur, dan banyak kejadian yang rasanya mustahil buat kita pahami sepenuhnya. Nah, gambar ini nunjukin 4 pilar dari dunia BANI. Masing-masing punya karakteristiknya sendiri dan juga respons yang dibutuhkan. Ayo kita lihat lebih dalam. Oke, mari kita pahami dunia BANI ini. Pertama, brittle atau rapuh. Kelihatannya kuat, tahu-tahu bisa hancur. Kedua, anxious atau cemas. Karena ketidakpastian yang terus-menerus, rasa cemas dan takut itu jadi kayak udara yang kita hirup. Ketiga, non-linear. Di sini, sebab akibat itu aneh. Kejadian kecil bisa banget punya dampak yang super besar dan gak terduga. Terakhir, incomprehensible alias sulit dipahami. Saking banyaknya data dan informasi yang simpang siur, kita jadi susah buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di keperawatan ini semua kerasa banget kan? Sistem kepegawaian yang rapuh bisa langsung kolaps cuma karena wabah flu. Rasa cemas muncul dari takut dituntut atau ngadepin kekerasan. Sifat non-linear, satu salah komunikasi kecil di UGD bisa jadi malapetaka medis. Dan yang terakhir, kita punya semua data pasien, tapi kok tiba-tiba kondisinya drop. Nggak bisa dipahami.
Nah, inilah bedanya. Bani itu ngegambarin sistem yang rasanya udah rusak, bukan cuma rumit. Oke, kita masuk bagian keempat. Setelah kita bedah masalahnya, sekarang saatnya kita ngomongin solusi. Gimana caranya kita bisa menavigasi kekacauan ini? Dari sekedar bertahan, jadi benar-benar berkembang. Nah, tabel ini keren banget. Ini kayak peta kita buat ngadepin Bani. Untuk setiap tantangan, ada jawabannya. Buat ngelawan kerapuhan atau brittleness, kita butuh kapasitas dan ketahanan. Buat ngatasin kecemasan atau anxiety, kuncinya di empati dan mindfulness. Buat ngadepin dunia yang non-linear, kita perlu konteks dan kemampuan adaptasi. Dan terakhir, buat nembus hal yang incomprehensible, kita butuh transparansi dan intuisi. Semua respons tadi itu terangkum dalam satu konsep besar, kepemimpinan adaptif. Intinya apa? Bukan soal kita harus punya semua jawaban, sama sekali bukan. Kuncinya adalah gimana kita bisa menciptakan lingkungan di mana tim kita bisa bareng-bareng nemuin jawaban-jawaban baru. Terus gimana cara praktisnya? Ya, misalnya dengan membangun sistem yang lebih fleksibel dan gak kaku. Terus komunikasi yang jujur dan terbuka, ini penting banget buat ngurangin kecemasan. Coba lihat masalah dari gambaran besarnya, jangan cuma sepotong-potong. Dan yang terakhir, jangan takut buat eksperimen. Coba ide-ide kecil buat ngetes solusi baru. Oke, bagian terakhir dan yang paling personal. Membangun perawat yang berkelanjutan. Sekarang kita fokus ke diri kita sendiri. Apa yang bisa Anda sebagai individu lakukan buat jadi perawat yang tangguh dan punya daya tahan? Ini dia kuncinya. Fondasi buat bisa berkembang di dunia Bani itu cuma satu, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Semuanya itu berawal dari dalam diri kita. Bukan soal skill teknis, tapi soal pola pikir. Keyakinan kalau kita itu bisa terus belajar, beradaptasi, dan tumbuh, nah itu senjata paling ampuh yang kita punya. Terus gimana cara ngebangun pola pikir ini? Ada beberapa langkah praktis. 1. Coba deh sadari kalau peluang di dunia keperawatan itu luas banget. 2. Latih kali mindfulness. Ini penting buat ngerawat diri dan jaga kewarasan. 3. Jangan malu cari mentor atau pembimbing. 4. Jangan pernah berhenti belajar. Baca terus, update ilmu terus. Dan 5. Kembangkan jiwa kepemimpinanmu. Gak peduli apa jabatanmu sekarang. Semua langkah tadi penting ya. Tapi ingat, perubahan sistem yang besar itu selalu dimulai dari satu orang, dari Anda. Dan pada akhirnya, semua usaha kita untuk jadi lebih tangguh dan adaptif itu bukan cuma buat diri kita sendiri loh. Ini adalah kontribusi kita buat tujuan yang jauh lebih besar, menciptakan sistem layanan kesehatan yang lebih baik buat semua orang. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Dunia mungkin emang terasa kacau, tapi di sisi lain ini juga kesempatan emas buat kita ngebangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Pertanyaannya, peran apa yang akan Anda ambil untuk ikut membentuk masa depan itu?